Halo teman-teman semua, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah pemrograman berbasis objek, program studi S1 Informatika yang membahas mengenai perancangan sistem aplikasi klinik pengobatan yang kami bernama Kliknik. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai aplikasi Kliknik, ada baiknya kami memperkenalkan satu persatu dari 3 orang rekanan tim penyukses dalam lingkup kerja kegiatan kali ini. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkannya. Perkenalkan, nama saya Rifki Haikal Heriansah dengan NIM 11S21002 dan Ella Silaban dengan NIM 11S21050 dan Archiko Sembiring dengan NIM 11S21011. Adapun judul proyek yang akan kami bawakan adalah mengenai Kliknik, yaitu aplikasi pengelola data Kliknik. Sesuai dengan instruksi tugas proyek kali ini, kami merancang sebuah sistem aplikasi yang dimana fitur-fitur di dalamnya mampu untuk memudahkan pasien dalam berobat dan pengobatan, serta memudahkan staf klinik dalam penjurnalan data obat dan pasien. Untuk mengefisiensi pengerjaan proyek ini, kami membagi atas 3 role pengerjaan, yaitu Rifki Haikal sebagai UI Design dan Layout, Archiko sebagai Use Case Diagram dan fungsi aplikasi, Ella Silaban mengerjakan dokumen SRS dan sistem requirement. Cukup untuk pengenalan rekanan tim penyukses aplikasi Kliknik ini. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang yang akan dilanjutkan oleh Ella Silaban. Saya, Ella Selaban, akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang dari proyek ini didasari dalam kondisi dalam ruang lingkup medis saat ini yang sedang berkembang pesat. Setiap harinya, semakin banyak masyarakat yang datang ke tempat penanganan medis seperti rumah sakit, klinik, apotek, puskesmas, dan sebagainya. Sejalan dengan itu juga, akan semakin banyak data-data yang masuk dari setiap pengunjung setiap harinya. Dan juga data-data obat yang beredar dan diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, proyek ini direalisasikan dengan tujuan membangun sebuah aplikasi yang dapat mengelola data-data pasien yang berkunjung dalam sebuah klinik, sekaligus mengelola data-data obat-obatan yang masuk dan diberikan kepada pasien. Adapun deskripsi umumnya, aplikasi ini merupakan aplikasi yang beroperasi di ranah medis, khususnya klinik. Setiap klinik yang terdaftar secara resmi dan memiliki izin dapat mendaftarkan jasanya ke aplikasi ini dan juga dapat mendaftarkan staf-staf yang bekerja di klinik tersebut. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mendaftarkan diri ke aplikasi ini sebagai pasien dan apabila hendak berkunjung ke klinik tersebut untuk melakukan pengobatan. Aplikasi ini juga akan menampilkan data stok obat, menampilkan setiap log pasien yang masuk dan yang keluar dengan jadwal-jadwal yang tertera. Admin akan mengelola setiap log tersebut dengan melakukan pengecekan pembaharuan data secara rutin. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses bagi pasien yang ingin memesan ataupun mencari obat yang dibutuhkan, menentukan jadwal berobat tanpa menunggu antrian, dan juga mempermudah pihak klinik untuk mengelola data obat dan pasien. Adapun target user dari aplikasi yang kami buat, yang pertama itu untuk semua klinik yang sudah memiliki izin resmi, dan yang kedua untuk masyarakat yang ingin berkunjung atau berobat ke klinik tersebut. Lalu fitur utama aplikasi yang kami buat, yang pertama itu merequest pengobatan, dan yang kedua menambahkan data obat, dan yang ketiga membuat diagnosa, yang keempat menampilkan log pengobatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifki Haikal. Terima kasih atas kesempatannya. Pada bagian UI Design dan Layout ini,
kami telah merancang tampilan dasar sementara dari aplikasi Kliknik yang ditampilkan jika aplikasi dibuka melalui tampilan desktop bukan Android. Kita dapat melihat terdapat dua bagian frame di sini. Di sebelah kiri kita dapat melihat terdapat logo aplikasi Kliknik dan yang di sebelah kanan terdapat beberapa properti seperti label username untuk mempertegas text field yang pertama untuk mengisi username dari user dan label password untuk mempertegas text field yang kedua untuk mengisi password dari user. Apabila user telah mengisi kedua text field tersebut sesuai dengan yang terdaftar, maka user dapat menekan tombol button masuk untuk melanjutkan ke main page aplikasi Kliknik. Selanjutnya, pada tampilan main page ini, kita dapat melihat tiga bagian tampilan. Yang pertama ada menampilkan profile dari user. Pada bagian ini terdapat nama akun, foto, dan keterangan dari user berupa informasi akun. Kemudian ada menu, yang dimana pada bagian ini akan menampilkan menu pengobatan, menu stok obat, menu diagnosa, dan sebagainya. Jika kita menekan salah satu dari menu tersebut, maka keterangan dari menu tersebut akan tertampil sepenuhnya pada bagian konten. Untuk use case diagram akan dilanjutkan oleh Archiko Sembiring. Baiklah, selanjutnya di sini ada use case diagram dari aplikasi yang akan kami rancang ini. Nah, yang use case diagram yang pertama yaitu antara staf klinik dengan pasien. Nah, di mana staf klinik itu dapat mengakses login, begitu juga dengan pasien, dia dapat mengakses login juga. Nah, staf klinik juga dapat mengakses log pengobatan. Begitu juga dengan pasien juga dapat mengakses log pengobatan. Nah, staf klinik dia bisa membuat diagnosa. Membuat diagnosa ini dia nanti akan menginclude ke log pengobatan. Artinya, apabila staf klinik itu membuat diagnosa, dia otomatis masuk ke log pengobatan. Nah, staf klinik juga bisa mengakses data obat untuk menambahkan data obat apabila ada obat yang masuk begitu. Nah, pasien dia juga mempunyai hak untuk merequest pengobatan. Kalau jika ada pasien yang berkunjung, dia bisa merequest pengobatan. Nah, membuat diagnosa tadi itu dia di-extend dari data obat dan request pengobatan. Artinya, membuat diagnosa dia bisa terjadi salah satunya karena di request pengobatan. Dan buat diagnosa juga harus terjadi berdasarkan atas data obat. Artinya apa yang dibuat di diagnosa itu yaitu pengobatan yang akan dijalankan dan data obat, dan dalam diagnosa itu terdapat obatnya nanti, jadi diambil dari data obatnya. Nah, itu use case diagram yang pertama. Nah, lanjut ke use case diagram yang kedua. Nah, pada use case diagram yang kedua ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Cuman di sini dia use case diagramnya untuk user, antara user dengan sistemnya, dengan aplikasinya. Nah, user di sini terspesialisasi menjadi dua, yaitu staf dan pasien tadi. Nah, user dia dapat mengakses login, dapat mengakses menu diagnosa, dan dapat mengakses request pengobatan. Nah, diagnosa tadi seperti dijelaskan sebelumnya, dia di-extend dari request pengobatan dan data obat. Dan dia include ke log pengobatan. Artinya, apabila user membuat diagnosa, dia otomatis masuk ke log pengobatan. Nah, sistem dia dapat memverifikasi login. Dia juga dapat menampilkan log pengobatan. Dia juga dapat menampilkan data obat. Nah, login dia include ke login verification. Artinya, saat kita menjalankan login, dia otomatis menjalankan login verification. Artinya setiap user yang login, otomatis dia akan memverifikasi loginnya itu apakah benar atau tidak, agar usernya bisa masuk. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1, sekian dan terima kasih.